Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Lemes ya, karena siang ya. Coba sekarang kita buat yel biar tambah semangat. Jadi walaupun di siang hari yang terik dan panas ini kita harus semangat pagi. Ikutin Bapak ya. Jadi pagi 10 time 3 luar biasa gitu ya. Oke, sepakat? Sepakat ya. Oke, kita mulai. Semangat pagi. Semangatnya luar biasa. Ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya di siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat ya semuanya ya. Sekarang sebelum pembelajaran dimulai, Bapak ingin kalian melihat di bawah meja kalian dulu. Ada nggak sampah? Coba. Kalau ada silakan dibuang ke depan dulu. Ada sampah? Sampah kertas belakang. Dibuang dulu ke depan. Ya. Jadi sebelum pembelajaran usahakan meja tempat kalian belajar menuntut ilmu itu bersih ya, supaya ilmu yang kalian peroleh dari guru itu menjadi berkah. Oke, sebelum pembelajaran dimulai kita baiknya berdoa dulu ya. Ketua kelas silakan dipimpin doa. Ya, sebelum kita belajar, berdoa yang nanti mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sekarang Bapak akan memeriksa kehadiran peserta didik ya. Azril Muhammad Firdaus hadir. Tafli hadir. Evi Pradipta, Riki Fadila Supriyana, Nabil Fikri, Jehan Nurdin, Luki Chandra, Ernest Jordan Pasaribu, Sakit, Muhammad Rizky Sofyan, Agung Trikyati, Ya Ahmad, Dwi Ahmad Mahmud Sentosa, Asyad Al-Zawki, Muhammad Dewan, Izin, Muhammad Ersyad, Angga Setia, Jadi yang izin dan sakit itu totalnya 4 orang ya. Oke, Bapak akan menjelaskan pembelajaran pada hari ini. Jadi pembelajaran pada hari ini masih masuk ke topik sebelumnya, yaitu tentang sistem tegangan dan renggangan. Sekarang Bapak ingin bertanya kepada kalian, ada yang tahu nggak apa definisi dari tegangan? Ya, Nabil. Tegangan itu besaran gaya persatuan luas pada benda. Benar ya? Putar. Jadi benar ya? Tegangan itu adalah gaya yang bekerja pada suatu ruas di suatu benda ya. Itu tegangan. Oke, sekarang untuk tegangan, ada yang bisa menjelaskan apa itu tegangan? Ya, boleh? Tegangan adalah
pertambahan panjang suatu benda, suatu benda terhadap panjang mula-mula yang dipengaruhi oleh suatu gaya yang mempengaruhi benda tersebut. Betul ya, tangannya. Baik, jadi untuk pertemuan hari ini kita masih akan membahas tentang sistem pegangan-pegangan. Nah, tujuan pembelajaran untuk pertemuan kedua pada hari ini itu kita akan menganalisis sistem pegangan-pegangan dalam suatu konstruksi. Yang artinya hari ini kita akan melaksanakan prakteknya. Praktek kita hari ini adalah membuat sebuah alat peraga. Yang mana alat peraga tersebut kita sudah desain nih minggu kemarin. Nah, hari ini di pertemuan hari ini kita akan lakukan pembuatan alat peraga tersebut sekaligus melakukan analisis perhitungan sistem tegangan dan tegangannya. Siap? Siap ya? Sekarang sebelum berlanjut, Bapak ingin kalian melakukan retest. Ya. Silakan boleh mengeluarkan HP-nya masing-masing. Ini pretest ini tujuannya untuk mengetahui tingkat kognitif kalian sebelum pembelajaran dimulai. Silakan di-scan. Sudah semuanya ya. Jadi waktu untuk mengerjakan pretest atau tes awal ini waktunya 5 menit. Ingat jangan sampai mengisi nama dan mengisi kelas. Ya. Kalau sudah silakan dikerjakan. Mau ngapain? Ayo.
Waktunya 2 menit lagi ya. Satu menit lagi. Baik, waktunya habis ya. Sudah selesai semua mengerjakan. Kalau sudah, ingat jangan lupa di submit ya. Baik. Kita lanjut ke pembelajaran. Seperti yang Bapak bilang pada awal pembelajaran tadi, kita hari ini akan melakukan praktek ya. Nah, sekarang Bapak ingin membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ya. Menjadi di sini ada 12 orang. Berarti Bapak akan bagi menjadi 4 kelompok. Siap ya? Oke. Supaya cepat Bapak akan tunjuk aja ya. Silakan kalian berputar ke belakang. Yang ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan sekarang berputar menghadap teman yang membentuk kelompok. Ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Baik. Sekarang di sini kita akan tetap melanjutkan proyek kita di minggu kemarin ya. Tapi hari ini kita akan lebih melakukan pembekalan olahraga dan sekaligus menganalisisnya ya, sistem tegangan-tegangannya. Nah, di LKPD yang telah Bapak bagikan kepada kalian, di sana sudah ada gambar kerja yang kita desain di minggu sebelumnya. Sekarang silakan lihat, silakan buka. Nah ya. Nah, di kelas ini tadi telah kita bentuk menjadi 4 kelompok. Kelompok ini nanti akan berbagi tugas. Kelompok pertama tugasnya adalah merakit alat peraga dari memotong hingga membentuk menjadi alat peraganya. Siap? Kelompok 1? Nah, sekarang kelompok 2, mana kelompok 2? Kelompok 2 di sini Bapak tugaskan kalian untuk mengukur dimensi awal. Karena di sini kita akan menghitung tegangan dan regangan. Kalian bertugas di sini untuk menghitung dimensi dari bahan-bahan yang telah Bapak sediakan. Siap? Di antaranya menghitung diameter kawat tugas, menghitung diameter tugas, dan menghitung berat beban. Siap kelompok 2? Kelompok 3 sekarang. Mana sekarang yang kelompok 3? Nah, kelompok 3 di sini bertugas melakukan uji tarik ya, sekaligus menganalisis tegangan-tegangan yang terjadi. Karena di sini kelompok 1
nanti akan melakukan pembuatan alat peraga yang terlebih dahulu. Kelompok 3 Bapak tugaskan untuk memahami literasinya dulu ya. Bagaimana cara menghitung tegangan, bagaimana cara menghitung regangan berdasarkan modul yang telah Bapak kasih ya sebelumnya ya, dan berdasarkan buku bahan bacaan. Siap kelompok 3? Siapa? Sekarang kelompok 4. Mana kelompok 4? Kelompok 4 sama seperti kelompok 3, melakukan pengujian tarik. Ya. Kelompok 4. Nah, sama seperti kelompok 3, kalian sembari menunggu kelompok 1 ya, dan kelompok 2 menyelesaikan tugasnya. Kelompok 3 di sini kelompok 4 di sini Bapak tugaskan untuk mendalami literasi ya. Bagaimana cara menghitung tegangan dan regangan yang terjadi. Oke, siap kelompok 4? Siap. Alhamdulillah ya, semuanya sudah siap. Jadi ini adalah proyek yang kita akan kerjakan hari ini. Ini berdasarkan desain yang telah kita buat di minggu sebelumnya. Yang bertugas untuk membuat ini adalah membuat alat peraga ini adalah kelompok 1. Ya, kelompok 2 menghitung dimensi awal, kelompok 3 dan 4 melakukan uji tarik. Siap ya semuanya ya? Siap. Sekarang Bapak minta perwakilan dari kelompok 1 dan kelompok 2 maju ke depan. Kelompok 1. Nah, di sini kita akan melakukan perakitan dimulai dari pemotongan hingga pemasangan penyambungan ya. Nah, di sini tersedia APD. Kenapa? Karena untuk melindungi diri kita ya, karena kita di sini akan melakukan praktek yang namanya praktek kerja bangku memotong, agar tidak terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan diri kita cedera. Siap kelompok 1? Siap. Nah, kelompok 2 di sini telah tersedia beberapa bahan, ada dinamometer, pegas, dan beberapa alat ukur ya. Ada jangka sorong, mikrometer, dan mistar, serta di sini ada beban. Seperti yang Bapak bilang sebelumnya, kalian silakan melakukan pengujian awal dari dimensi-dimensi yang ada. Kelompok 2 nanti juga setelah dilakukan pengujian, Bapak harap ditulis di kertas, karena ini kelompok 2 akan menjadi dasar perhitungan untuk kelompok 3 dan 4. Mengerti kelompok 2? Mengerti. Baik, silakan Nabil ya dibawa ke meja ya. Kelompok 1 anggotanya boleh maju ke depan. Baik. Sekarang kelompok 1 di sini ada pipa yang akan kita gunakan untuk melakukan praktikum kerja bangku ya, dan ada APD. Tadi telah Bapak jelaskan ke ketua kelompok untuk memakai APD ya. Silakan sekarang kelompok 1 dipakai ya APD-nya. Kita langsung menuju ke ruang bengkel. Ya, maskernya juga silakan dipakai. Masker.
silakan ambil LKPD kalian. Perwakilan aja ke sini. Nah, ini adalah alat pemotong gergaji ya. Nah, ini ada pipa dan sambungan. Silakan kita bersama-sama menuju ke bengkel sambil membawa peralatan ini. Siap ya? Baik, untuk kelompok lain, dari Bapak melihat progres pekerjaan dari kelompok 1, kelompok lain silakan berdiskusi dan melaksanakan tugasnya masing-masing. Ya? Ya? Untuk sambungan silakan diletakkan di tempat yang tidak mengganggu. Ini ya, boleh di sana boleh. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan ya, kelompok 1. Ini adalah desain dari alat peraga yang akan kita buat. Ya. Yang mana di alat peraga ini pasti akan adanya yang namanya praktek pemotongan. Nah, untuk praktek pemotongan di sini ada ragum. Ya. Dan kalian akan melaksanakan namanya praktek kerja bangku. Siap kelompok 1? Siap, Pak. Nah, untuk itu, di gambar kerja di LKPD kalian tadi itu ada beberapa ukuran yang harus kalian lakukan pemotongan. Ya? Ada yang ukurannya 20 cm, ada yang ukurannya 10 cm, dan ada yang ukurannya 1 meter. Ya. Oke, berdasarkan gambar ini, berdasarkan panduan ini, silakan kalian lakukan pekerjaannya. Siap ya? Sini yang dibutuhkan untuk ukuran 20 cm adalah 7 buah. Benar ya, 20 cm ya.
Baik, kelompok 1 di sini silakan melakukan pemotongan sesuai dengan lembar kerja kita. Betul, saya siap. Dan sekarang Bapak mau melihat progres dari kelompok lainnya. Siap, Pak. Saya kelompok 1 ya. Semangat ya. Semangat pagi. Semangat pagi. Baik, kelompok 2 bagaimana? Bisa? Kelompok 2 tugasnya apa? Jadi ukur panjang awal pegas, diameter awal, diameter pegas, luas penampang. Penampang awat ya. Sudah dapat? Sudah dapat hasilnya? Sudah. Berapa untuk ini lagi ukur massa ya? Lagi ukur beratnya. Coba berapa beratnya? Berapa? Coba dibaca dinamometernya. Yang ini yang beratnya nih. Yang ini satuan ukur yang beratnya. Itu 200 gram ya? Ya. Coba yang satunya berapa? Yang satunya? Silakan diukur. 100 gram ya. 100. Untuk diameter kawat pegas berapa? Sudah diukur? Pasti lagi. Udah aja itu. Berapa? 1 milimeter benarnya. Sekarang untuk panjang pegas. Ini panjang ini. Silakan diukur panjangnya berapa? Panjang keseluruhan pegas. 14,7. Satu lagi, apa yang harus diukur? Diameter pegas. Coba gunakan jangka sorong berapa diameternya? 1,55. Coba nih. Nah, coba lihat skala noniusnya yang paling lurus. Pastikan rapat ya. 1,55. 1,55. Yakin benar? Coba lakukan ulang. Coba diulang. Nah, udah rapat, pastikan udah rapat dan dikunci. Dan lihat skala nonius yang paling lurus. Udah berapa? 15. Tuh. 15,5. Baik ya. Apakah itu udah cukup? Belum ya? Belum. Ada satu lagi yang perlu kalian hitung, yaitu apa? Luas penampang. Kenapa perlu? Karena untuk mencari tegangan rumusnya adalah gaya dibagi dengan luas penampang. Ya, nah. Sekarang untuk luas penampangnya silakan dihitung. Ya. Untuk hasil perhitungan tadi silakan kalian tulis ya, nanti dibagikan untuk kelompok 3 dan kelompok 4. Siap kelompok 2? Siap, Pak. Semangat ya? Kelompok 3 bagaimana? Sudah mendalami literasi? Ya Pak, Sudah ya? Sudah bisa untuk menghitung tegangan, analisisnya dan regangan? Bisa ya? Silakan dibaca dulu sembari menunggu perhitungan dimensi awal ya. Kelompok 4 bagaimana? Sudah? Sudah. Sudah bisa menghitung analisis tegangan regangan? Bisa ya? Sama
Pertama, silakan kelompok 4 mendalami literasi ya, dengan membaca buku dan modul yang telah Bapak berikan. Semangat ya kelompok 4-nya. Ya, udah semua. Baik, sekarang Bapak akan melihat progres dari yang teman kalian kelompok 1 lakukan. Saya semua kembali ke pekerjaan masing-masing. Semangat ya. Kelompok 1 bagaimana? Sudah Pak. Alhamdulillah sudah ya. Jadi ini sudah sesuai dengan job sheet kita ya, lembar kerja. Sudah Pak. Sudah ya. Sekarang Bapak mau tanya, untuk pipa ukuran 20 ada berapa? Ada 7. Pipa ukuran 10 4. Dan pipa ukuran 1 meter ada 2. Sekarang Bapak tugaskan untuk kelompok 1 melakukan perakitan sesuai gambar yang telah kita desain sebelumnya. Ya, kelompok 1 ya, silakan dikerjakan. Ini di atas ya. Ini juga, ini di atas. Kalau mau tahu pipa ya. Tetap lakukan sesuai gambar yang kita buat dulu. Ini 10 cm. Benar 10. Benar. Ini. Ya. Oh. Gimana, udah sesuai dengan gambar? Ya. Sekarang Bapak minta kalian bersihkan area tempat kalian bekerja tadi. Ya.
melaksanakan pembuatan alat peraga ya. Nanti untuk digunakan teman-teman kalian nanti kelompok 2 dan 3 dan 4. Silakan dibawa ke kelas. Tetap semangat ya. Pak. Semua kelompok perhatikan di depan. Silakan lepaskan OPD-nya. Silakan beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ini kelompok 1, teman kalian telah menyelesaikan pembuatan alat peraga, yang mana ini merupakan inti dari proyek kita pada hari ini. Ya, kelompok 2 bagaimana? Sudah selesai dengan tugasnya? Sudah ya. Baik, sekarang kelompok 1 silakan kembali ke meja dan berdiskusi serta menyelesaikan LKPD. Masih semangat kelompok 1? Semangat. Silakan kembali. Sekarang Bapak minta ketua atau perwakilan kelompok 3 dan 4 silakan maju ke depan. Dan perwakilan atau ketua kelompok 2 silakan juga maju ke depan. Yang lain sambil memperhatikan ya. Di sini perwakilan dari kelompok 3 dan 4 telah maju di depan. Bapak harap untuk anggota kelompoknya silakan juga memperhatikan ya. Oke, baik. Kelompok 2, apakah sudah ditulis? Sudah ya. Perhitungannya sudah semua. Silakan dibagikan ke kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, sekarang kelompok 3 ini beban uji ya 100 gram yang telah diukur bersama kelompok 2 tadi, dan kelompok 4 Bapak tugaskan untuk menguji beban tarik seberat 200 gram. Baik ya. Kelompok 2 silakan kembali duduk. Dan di sini untuk melakukan beban uji tarik maka kita perlu alat yang namanya dinamometer ya. Dinamometer ini adalah hasil kerja teman kalian dari kelompok 1. Di sini Bapak akan lakukan pemasangan dinamometer. Sudah ya. Jadi sesuai dengan gambar desain yang telah kita sepakati minggu kemarin, inilah bentuk jadinya alat peraga yang kita akan praktikkan pada hari ini. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 3, beban uji tariknya tadi berapa? 100 gram. 100 gram. Silakan gabungkan dan baca pegangan yang terjadi.
teman kelompoknya sambil memperhatikan ya. Silakan diukur regangan yang terjadi menggunakan meteran. Terjadi regangan kan di sini? Jadi ya. Nah, silakan diukur. Tahan dulu sampai stop tidak bergerak. Berapa? Berapa yang terjadi? Tegangan Berapa? 34. 34. Silakan dicatat 34 itu merupakan hasil dari regangan yang terjadi dan juga dari hasil kelompok 2 yang dihitung dari data awal tadi. Silakan lakukan analisis tegangan-regangan. Siap? Kelompok 3? Siap ya? Semangat ya? Silakan sekarang kelompok 4. Kelompok 3 silakan kembali. Kelompok 4 berapa uji? Beratnya 200. Silakan dilakukan pengujian. Terjadi regangan ya. Silakan ukur menggunakan meteran berapa panjang akhirnya. Berapa? Usahakan diamnya 50, 52 ya, 52 cm. Oke, panjang akhirnya 52. Sudah dicatat kelompok 4 itu merupakan salah satu komponen ya untuk melakukan perhitungan analisis. Jadi tegangan akhirnya dari kuntas ini adalah 52 cm. Ya. Digabungkan dengan perhitungan awal dari kelompok 2, silakan lakukan analisis tegangan dan tegangannya. Siap? Kelompok 4? Siap. Semangat ya? Oke. Sekarang kelompok masing-masing silakan lakukan pekerjaan LKPD. Jangan lupa di depannya ditulis nama ya, nama kelompoknya berapa, nama kelompoknya siapa aja, kelompoknya kelompok berapa. Khusus kelompok 1 di LKPD dituliskan aja apa yang telah kalian kerjakan tadi, sama bahan-bahan apa yang diperlukan, peralatan-peralatan apa yang kalian gunakan. Kelompok 1. Kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan? Gimana? Ya. Ya, nanti akan ditulis hasilnya di sini ya. Jangan lupa tulis kelompok berapa dan namanya ya. Jangan lupa. Kelompok 3 ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Bisa kelompok 3? Bisa. Oke. Bapak tes. Bagaimana cara menghitung tegangan? Dengan menggunakan Rumus? 2 Ya. Semangat ya kelompok 3. Kelompok 4 ada pertanyaan terkait tugas ini? Tidak? Sudah paham kelompok 4? Yakin? Silakan dikerjakannya kelompok 4.
Baik, waktu untuk diskusi dan pengajaran Pak BD 10 menit saja. Bisa? Diskusi 5 menit lagi ya. Ya Pak.
Bagaimana progresnya? Sudah? Siap presentasi? Siap. Semangat ya. Kelompok 1 bagaimana? Sudah. Paling semangat ya kelompok 1 ya di sini ya. Baik, waktu diskusi 1 menit lagi. Ya, bagaimana? Bagaimana semuanya? Sudah selesai? Kelompok yang belum selesai coba tunjuk tangan. Kelompok yang belum selesai. Ada yang belum selesai? Sudah KPD sudah semua? Sudah ya? Oke, selanjutnya Bapak akan meminta kalian untuk presentasi. Bebas, tidak harus ketua kelompok ya. Bebas siapapun. Perwakilan dari setiap kelompok. Ya? Apa mau butuh waktu untuk diskusi lagi? Kelompoknya? Cukup? Baik. Jadi begini Bapak jelaskan. Ketika teman kalian atau perwakilan kelompok lain presentasi, kelompok yang lainnya silakan menyimak ya. Jika ada yang ingin bertanya, yang bingung, silakan ditanyakan dengan kelompok yang lagi presentasi. Ya? Sekarang karena kelompok 1 yang membuat alat peraga ini, Bapak minta perwakilan dari kelompok 1 untuk maju dan mempresentasikan apa yang mereka kerjakan. Silakan perwakilan dari kelompok 1. Sebutkan nama ya. Yang lain atau minta memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revi, saya perwakilan dari kelompok 1. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok 1. Kita di sini dari kelompok 1 bertugas sebagai untuk merancang, merakit serta memotong pipa PVC ini untuk dijadikan sebagai rangka untuk penyangga untuk mengukur gaya yang dihasilkan oleh beban. Setelah merakit alat tersebut, kita pastikan alat tersebut sudah kokoh dan dipakai dan siap untuk dipakai. Adapun bahan yang kita pakai ini adalah potongan pipa 20 cm sebanyak 7 buah, potongan pipa 100 cm sebanyak 2 buah, potongan pipa 10 cm sebanyak 4 buah, sambung ganti sebanyak 5 buah, sambungan elbow sebanyak 6 buah, dan serta ada alat lainnya, alat kerja lainnya berupa gergaji potong, penggaris meteran, dan APD yang digunakan berupa sarung tangan dan masker. Terima kasih. Silakan ada pertanyaan. Silakan kelompok lain ada yang ingin bertanya terkait proyek yang dikerjakan oleh kelompok 1. Silakan mengambil. Apa kendala saat melakukan
Sejauh ini kita tadi tidak mengalami kendala sama sekali ya, cuma hanya saja tadi ada sedikit kendala lah di bagian kita ketika tadi pas kita tandain ketika kita akan memotong, kita kan menandai pipanya dulu, sedangkan menandai pipa itu pakai spidolnya kita itu nggak ada kosong spidolnya, itu kendalanya sih, cuma itu aja. Ada pertanyaan lain? Cukup? Ya? Udah? Silakan ditutup. Sekian, terima kasih. Jadi tepuk tangan. Sekarang Bapak minta kelompok 2. Kelompok 2 siapa? Sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabil dari kelompok 2 akan mempresentasikan apa yang tadi kami kerjakan di sini. Di sini kami bertugas menyiapkan bahan yang akan diuji dalam praktikum ini, serta melakukan pengukuran dimensi awal bahan dengan ukuran menggunakan penggaris, sigmat, dan juga mikrometer. Data yang kami kumpulkan akan menjadi dasar bagi perhitungan tegangan dan pergerakan kelompok 3 dan kelompok 4. Pertama, kami menghitung panjang awal pegas atau L0. Panjang awal pegas yang hasil yang kami dapatkan dari perhitungan tadi adalah 14,7 cm atau 0,147 meter. Lalu ada diameter awal pegas berukuran 1 mm atau 0,001 meter. Lalu ada diameter pegas berukuran 1,55 cm dan ada luas penampang dengan luas 0,5 mm, dimana dengan melakukan perhitungan luas penampang sama dengan pi r kuadrat mendapat hasil 7,85 kali 10 pangkat negatif 7 meter kuadrat. Sekian data yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat membantu kelompok 3 dan kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin ditanyakan dari presentasi kelompok 2, silakan tunjuk tangan. Tidak ada? Cukup? Sekarang Bapak yang mau nanya, ambil. Apakah ada kendala ketika melakukan perhitungan dimensi awal? Kendalanya apa? Kendalanya itu waktu hitung diameter awal pegas, Ya. itu si pegasnya harus ditariknya cukup kuat biar bisa melar, jadi bisa diukur pakai mikrometer, jadi butuh 2 orang. Dari tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang selanjutnya kelompok 3. Perkenalkan, saya perwakilan kelompok 3 ingin mempresentasikan apa yang kami kerjakan ini. Kami bertugas melakukan pengujian dengan beban 100 kg yang dikerjakan di alat ukur diameter, di mana di sini beban 100 gram dinotasikan sebagai benda kedua atau F2. Maka kami lakukan hal yang sama dengan tegangan, yaitu epsilon 2 dan tegangan sebagai sigma 2. Lalu saya akan menjabarkan perhitungannya. Gaya yang diberikan adalah F2 dengan 1N. Tegangan tegangan E2 sama dengan L2 min LO dibagi LO sama dengan 0,345 mili dikurang 0,147 mili dibagi 0,147 mili sama dengan
109,8 per 0,147. Nah, hasilnya adalah 1,35. Lalu kita akan menghitung luas penampang. Luas penampang sama dengan pi dalam kurung 0,005 jadi pangkat 2, 7,85 dikali 10 pangkat min 7 M2. Lalu kita akan menghitung tegangan, yaitu F2 min F2 dibagi A sama dengan 1N. 7,85 10 min 7 M2 sama dengan 127 dikali 10 pangkat 6 Nm. Mungkin itu saja yang saya bisa hasilkan dari diskusi kelompok kami. Apa ada yang ditanyakan? Silakan, ada yang bingung, ada yang mau ditanyakan? Ada perwakilan kelompok 3? Tidak ada? Jika tidak ada, silakan ditutup. Sekian dari saya, perwakilan dari kelompok 3. Terima kasih. Dan yang terakhir kelompok 4. Silakan maju. Perkenalkan, saya Aksinal Sidik dari kelompok 4 ingin mempresentasikan apa yang kami kerjakan. Di sini kami melakukan pengujian dengan bahan 200 gram. Kami menggantung beban tersebut pada pegas dan mengukur panjang akhir pegas setelah beban diberikan. Di mana di sini beban 200 gram dinarasikan sebagai benda Q1 atau F1. Maka kami lakukan hal yang sama dengan tegangan yaitu epsilon 1 dan tegangan sebagai sigma 1. Berikut hasil dari perhitungan kami. Gaya yang diberikan F1 dikurangi 2 Newton. Tegangan epsilon 1 sama dengan L1 dikurangi L0 per L0 dikurangi 0,515 meter dikurangi 0,147 per 0,147 dikurangi 0,368 per 0,147 sama dengan 2,51. Luas penampang A dikurangi pi dalam kurung 0,0005 pangkat 2 dikurangi 7,55 yaitu 7,85 dikali 10 pangkat min 7 yang terbukti. Tegangan F1 per A dikurangi F1 per A dikurangi 2N per 7,85 dikali 10 pangkat min 7 sama dengan 2,55 dikali 10 pangkat 6 Nm. Dan hasilnya tegangan 2,51 atau 251%. Tegangan 2,51 dikali 10 pangkat 6 Nm. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang bingung dengan penjelasan kelompok 4? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan kelompok 4 ditutup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah semua sudah melakukan presentasi berdasarkan tugasnya masing-masing ya. Dan kita hari ini telah melaksanakan pembelajaran yang tersebut merupakan praktikum pembuatan alat peraga untuk menganalisis sesuai dengan tujuan pembelajaran kita sistem tegangan dan tegangan. Sekarang beri tepuk tangan untuk diri kita semua. Baik, sekarang setelah kita melakukan proyek pada pembelajaran ini, ada yang mau menyimpulkan?
dari hasil pembelajaran yang didapatkan pada hari ini? Silakan. Ya, silakan. Dari hasil yang saya simpulkan, hari ini saya belajar banyak tentang konsep tegangan dan regangan pada bahan serta pentingnya pengukuran yang akurat dalam menganalisis perilaku material. Melalui praktikum ini, saya dapat memahami bagaimana gaya yang diberikan pada suatu bahan dapat menyebabkan perubahan tegangan dan regangan. Penggunaan dinamometer sebagai alat pengukur tegangan membantu saya memahami secara langsung bagaimana bahan merespon gaya yang diberikan. Ada yang lain? Ya, silakan. Praktikum ini memberikan pengalaman yang berharga dalam memahami proses tegangan dan regangan pada bahan menggunakan PVC dan dinamometer. Saya belajar betapa pentingnya mengukur yang akurat dalam menentukan respon sebuah bahan terhadap gaya yang diberikan. Melalui praktikum ini, saya juga memahami bahwa pemahaman tentang tegangan dan regangan memiliki dampak yang luas dan bisa. Ya. Sekarang ada yang ingin ditanyakan terkait apa yang kita telah laksanakan pada hari ini? Ada? Tidak ada? Tidak ada. Yakin? Kalau tidak ada, Bapak yang bertanya. Ya. Bapak bertanya ya. Sekarang kita kan telah melakukan pembuatan alat peraga nih, ya, yang mana di sini kita menggunakan pegas dan terlihat terjadinya regangan. Sekarang Bapak mau tanya kepada kalian, ini kan abstrak, ya, bersifat abstrak. Di kehidupan nyata, ada yang bisa mencontohkan regangan itu terjadi di mana? Ya Pak, Ya, boleh. sejauh ini yang saya tahu regangan itu dalam kehidupan sehari-hari contohnya seperti jembatan Pak. Ya. Ketika jembatan dilewati oleh mobil atau kendaraan lainnya, maka bagian pada jembatan akan mengalami regangan. Contoh kedua ini seperti suspensi pada mobil, suspensi pada kendaraan. Contoh ketiganya seperti karet. Karet itu kan bersifat elastis. Ketika kita menarik karet tersebut akan menjadi tegangan Pak, menjadi keras. Tapi ketika kita mengembalikan semula karetnya akan menjadi elastis kembali. Sekian Pak. Tepuk tangan. Jadi benar ya yang diberikan contoh dengan teman kalian tadi, banyak penerapan dari regangan itu sendiri. Contoh-contohnya ya, di motor kalian ada yang namanya shock breaker kan? Itu paling contoh mudahnya yang paling kelihatan. Kalau tidak ada shock breaker, apa yang akan terjadi? Tidak akan bisa meredam getaran ya? Nah, itulah gunanya regangan itu dalam konsep nyata. Selain itu tadi, teman kalian juga mencontohkan jembatan Pak. Jembatan kan ada sambungan, kita udah belajar ya sambungannya. Dan di sambungan jembatan itu ada peredam yang di sana bisa merenggang. Coba kalau bilas mati, apa yang akan terjadi? Truk lewat. Apa yang terjadi? Retak ya, kita pokok jadinya deformasi yang tidak peraturannya tidak kita harapkan. Baik, untuk menutup pembelajaran hari ini, seperti biasa kita akan melakukan yang namanya post test. Siap? Ya. Sekarang silakan keluarkan HP-nya masing-masing. Dan di depan kalian sekarang ada QR code, silakan dilakukan scan. Untuk proses ini jumlahnya 12 soal. Proses ini
hal tentang apa yang kalian kerjakan hari ini. Jika kalian serius dalam mengikuti proses pembelajaran hari ini, kalian akan mudah untuk menjawab tes akhir ini atau tes post tes ini. Sebelum dimulai, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang bingung? Tidak ada? Seperti biasa, Bapak ingatkan, silakan tulis nama yang lengkap dan jangan sampai memilih kelas. Sini kelas TM3 ya. Jangan kalian pilih TM1 dan yang lain atau TM2. Mengerti? Waktu untuk mengerjakan ini adalah 5 menit. Silakan dikerjakan.
yang belum selesai mengerjakan untuk tangan. Sudah semua? Alhamdulillah ya. Sekarang untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada yang ingin bertanya? Boleh, silakan. Bagaimana cara menentukan bahan yang tepat untuk pembuatan alat peraga dan proses ketegangan dan tegangan? Ya, baik. Pertanyaannya, bagaimana cara memilih bahan yang tepat untuk melakukan proses pembuatan alat peraga, tegangan dan tegangan? Nah, pertanyaannya ini cukup menarik ya. Contohnya telah kita terapkan pada hari ini. Di sini teman kalian untuk kelompok 1 dan kita semua di sini telah melaksanakan pembuatan alat praktikum dari pipa PVC. Ini hanya merupakan contoh pemilihan bahan. Kenapa PVC? Itu ada beberapa macam alasan. Yang pertama, dalam penentuan bahan kita harus banyak perhitungan ya. Yang pertama, dan tentunya perhitungan biaya, dan yang kedua kekuatan struktur. Ya, itu yang penting. Yang dua itu. Dan yang ketiga, apakah bisa bahan yang kita beli tersebut itu bisa dengan mudah kita modifikasi. Makanya berdasarkan pertimbangan tersebut kita memilih untuk membuat alat peraga menggunakan PVC. Ini hanya berupa alat peraga sebagai media pendukung untuk pembelajaran supaya kalian mengerti, oh terjadi tegangan begini prosesnya, terjadi tegangan begini. Ini hanya salah satu contoh pemilihan yang telah kita lakukan pada hari ini. Ada yang ingin menambahkan mungkin? Atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak? Cukup? Cukup. Nah, untuk minggu depan kita masih tetap akan dalam topik atau capaian pembelajaran tegangan. Ya, minggu depan kita akan membahas tentang namanya modulus Young atau modulus elastisitas. Modulus Young atau modulus elastisitas ini merupakan perbandingan antara tegangan dan tegangan. Kita hari ini hanya mengukur nih tegangannya berapa, tegangannya berapa. Minggu depan kita akan menghitung perbandingannya antara tegangan dan tegangan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan untuk pembelajaran berikutnya? Tidak? Nah, untuk pembelajaran berikutnya dan pengayaan kalian di rumah, silakan kalian pelajari bab berikut, ya. Sehingga untuk pertemuan selanjutnya kita akan bisa melakukan diskusi secara interaktif. Setuju? Setuju. Baik. Kesimpulan pembelajaran hari ini, pertama, Bapak ucapkan terima kasih ya pada kalian semua telah melakukan dengan baik praktikum dan perhitungan analisis tegangan-tegangan. Yang kedua, analisis tegangan-tegangan ini penting, ya. Walaupun kita di sini hanya bersifat abstrak, tapi di sini inilah menjadi bekal kalian, ya, bekal kalian untuk bekerja di industri yang lebih lanjut ke depannya. Jika kalian bekerja di industri otomotif, khususnya di bagian kaki mobil, perhitungan tegangan ini sangat penting. Begitu juga jika ke depannya kalian menjadi kontraktor jembatan dan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Dasarnya ini dulu tegangan-tegangan. Seperti contoh yang telah teman kalian berikan tadi, ada di jembatan, ada di shock breaker di motor kalian. Itu contoh yang paling sederhana. Contoh yang lainnya banyak. Bapak harap kalian serius mempelajari hal ini. Jangan kalian anggap sepele. Walaupun ini mata pelajaran dasar kejuruan, tapi dengan pembelajaran ini
itu Bapak harapkan bisa kalian kembangkan lebih lanjut menjadi seseorang yang profesional di bidangnya. Amin. Baik, untuk menutup pembelajaran yang bermakna hari ini, marilah kita berdoa. Silakan ketua kelas berdoa. Siap selamat pembelajaran doa nilai. Ustaz dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Semangat pagi. Tadi salah. Kita sepakatkan apa? Pagi 10 TM3 luar biasa ya. Oke, kita mulai ya satu kali lagi ya. Semangat pagi. 10 TM3 luar biasa. Tepukkan untuk kita semua. Terima kasih Bapak ucapkan atas atensi kalian pada pembelajaran hari ini. Doa Bapak supaya pembelajaran hari ini menjadi pembelajaran yang bermakna bagi kalian di masa sekarang dan di masa depan. Amin. Tetap semangat dan hati-hati di jalan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.